Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 428-430 kamu bisa memasak. Di pasar hiburan lahan basah Linhai adalah yang terbesar. Tempat itu menempati area seluas puluhan hektar dan memiliki seperangkat fasilitas yang lengkap. Karena hatinya, Mia Fang belum pernah ke tempat seperti ini sebelumnya. Bagaimanapun, entah itu bungee jumping, kapal bajak laut, atau roller coaster gunung, permainan semacam ini sangat mengasyikkan bagi hati Mia Fang. Sekarang setelah dia berada di dunia hiburan, Mia Fang penasaran seperti bayi. Kevin Ye secara alami menyadari patologi Mia Fang, tetapi dia tidak mempedulikannya. Berpikir bahwa selama dia ada di sini, Mia Fang pasti akan baik-baik saja. Selain itu, Mia Fang sendiri memiliki segel mana dari kehidupan sebelumnya, jadi bahkan jika terjadi kecelakaan, mana akan keluar dari tubuhnya dan melindunginya. Fakta membuktikan bahwa penilaian Kevin Ye sepenuhnya benar. Di seluruh taman hiburan, Mia Fang seperti anak kecil yang bersemangat, terus-menerus berteriak, "Suamiku, aku ingin naik roller coaster, baiklah. Suamiku, aku ingin naik kapal bajak laut, baiklah. Suamiku, ayo kita lompat bungee." Mata Mia Fang berbinar, wajahnya penuh hasrat, tetapi kali ini Kevin Ye tidak setuju. Dengan senyum nakal, Kevin Ye mengamati Mia Fang dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu berkata, "Lompat bungee." "Mia Fang, gaunmu tidak cocok untuk lompat bungee. Nanti bisa ketahuan. Sudahkah kau mempertimbangkannya dengan benar?" Melihat Kevin Ye menatapnya dengan menggoda, Mia Fang tanpa sadar menarik roknya, sedikit rasa malu melintas di hatinya. Pada akhirnya, setelah berjuang untuk waktu yang lama, Mia Fang tidak punya pilihan selain melepaskan ide gilanya ini. "Baiklah kalau begitu, aku tidak akan pergi." Saat dia berbicara, hati Mia Fang masih sedikit kecewa. Tetapi dengan sangat cepat, Mia Fang si bayi kecil menemukan sesuatu yang lain. Dia menarik Kevin Ye dan berkata dengan gembira, "Kincir Ria, ini adalah kincir Ria, suamiku, ayo kita naiki, oke?" Kevin Ye tersenyum, menatap Mia Fang, dan mengangguk, "Baiklah." Hari ini, Kevin Ye bisa dikatakan sangat patuh pada Mia Fang. Bagaimanapun, pemilik 12 bunga adalah semua wanitanya, dan cinta mereka untuk Kevin Ye terkenal di seluruh dunia abadi. Saat ini, Kevin Ye semakin bisa melihat siluet peri lili di tubuhnya. Duduk di dalam kotak kecil kincir Ria, dan menyaksikan kincir Ria perlahan berputar, suasana hati Mia Fang ternyata sangat baik. Senyum bahagia seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Kevin Ye sebelumnya. Perlahan, biang lala itu mencapai titik tertingginya. Pada saat inilah senyum nakal muncul di wajah Mia Fang, dan dia tiba-tiba melemparkan dirinya ke pelukan Kevin Ye, terkejut. Tanpa menunggu Kevin Ye bereaksi, bibir merah Mia Fang mendekat ke bibirnya. Kevin Ye tanpa sadar memeluk pinggang ramping Mia Fang dan menjawab. Dalam sekejap, mulut Kevin Ye dipenuhi dengan aroma zilan. Setelah waktu yang sangat lama, Mia Fang akhirnya tidak tahan berpisah dengan bibir Kevin Ye. Sepasang mata yang indah menatap tajam ke arah Kevin Ye untuk waktu yang lama. Tak lama kemudian, Mia Fang menampakkan senyum puas di wajahnya saat dia menundukkan kepalanya dan mengoceh. "Dulu aku mendengar dari kakak perempuan bahwa selama dua orang saling berpelukan dan berciuman di dalam biang lala saat mencapai titik tertinggi, mereka tidak akan pernah bisa berpisah. Aku ingin tahu apakah legenda ini benar." Mengatakan itu, Mia Fang mengangkat kepalanya dan menatap Kevin Ye dengan penuh harap, seolah-olah dia sedang menunggu jawabannya. Kevin Ye terkejut, lalu tertawa santai. Dia menundukkan kepala Mia Fang, menekannya erat-erat ke dadanya, dan berkata dengan suara yang terharu, "Mia Fang, kau benar-benar gadis bodoh. Bahagia seperti malaikat kecil sepanjang hari." Di lahan basah Linhai, sosok Kevin Ye yang menarik Kevin Ye dapat terlihat di mana-mana. Selain lompat tali, Mia Fang telah memainkan hampir semua olahraga lain di hiburan lahan basah. Matahari terbenam di barat, dan suhu serta kerumunan mulai menurun. Bersandar di bahu Kevin Ye, dan menatap matahari yang perlahan turun, Mia Fang dengan enggan mendesah, "Ah, matahari terbenam sangat bagus, tetapi sudah mendekati senja." Kevin Ye tersenyum tipis. Itu memang puisi yang bagus, tetapi Kevin Ye, yang dulunya adalah dewa, tidak dapat merasakan makna sebenarnya di baliknya. Karena bagi Kevin Ye, waktu benar-benar tidak terbatas, jadi dia sama sekali tidak merasakan kesedihan ini. Sesaat sebelum taman bermain rawa ditutup, bergandengan tangan, Mia Fang dan Kevin Ye, dua kekasih kecil, berjalan keluar.
Saat duduk di kereta, Mia Fang menatap langit malam yang tak kunjung turun, dan menjadi semakin enggan. Mia Fang menyadari bahwa semakin sering ia berinteraksi dengan Kevin Ye, semakin ia enggan berpisah dengannya. Ia menertawakan Kevin Ye dengan lembut dan berkata, Mia Fang, aku sudah lelah seharian. Biar aku bawakan sesuatu untukmu, kamu pasti juga lapar. Mendengar itu, mata Mia Fang kembali berbinar, ia mengangguk sekuat tenaga, dan sesekali menyentuh perutnya yang rata sambil tersenyum malu, suamiku, aku benar-benar tidak merasakan apa-apa meskipun kamu tidak mengatakannya, saya pikir saya agak lapar. Mengikuti deru mesin, Kevin Ye membawa Mia Fang langsung ke satu tempat. Tempat itu jelas dipenuhi dengan emas dan giok. Sebagai pemilik kuil giok emas, Kevin Ye tentu saja harus pergi dan memeriksa renovasi terbaru di aula tersebut. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Kevin Ye dan Mia Fang tiba di pintu masuk aula giok emas. Aula itu sekarang dipenuhi dengan emas dan giok, dan bahkan lebih ramai daripada sebelum dekorasi. Aula giok emas terang benderang, dan ada aliran mobil yang tak ada habisnya datang dari luar. Tampaknya selama setengah bulan aula giok emas direnovasi, orang-orang Lin Hai telah menunggu dengan cemas. Sambil menarik Mia Fang, Kevin Ye langsung berjalan menuju aula yang penuh dengan emas dan giok. Namun, saat mereka mencapai pintu, dua pelayan wanita cantik itu membuka mulut mereka dan berkata, Tuan, Nyonya, bagaimana dengan kalian? Kalian berdua. Oh, oke. Silakan ambil nomor kalian di sini. Antre, terima kasih. Kevin Ye mengangkat alisnya yang tajam, dan tertawa sambil memiringkan kepalanya, mengantri. Apakah tidak ada kursi di dalamnya? Maaf, Tuan. Hari ini adalah hari pertama kami buka kembali. Semua tamu di dalam sudah penuh. Mohon maaf. Kevin Ye berpikir sejenak, lalu melanjutkan pertanyaannya sambil tersenyum, jadi begitu, kalau begitu, apakah Sue Changkong ada di sini? Meskipun Aula Jin Yu telah diberikan kepada Kevin Ye oleh Conor Sue, Kevin Ye tetaplah pemilik nominal. Dia hanya memiliki kendali hukum atas Aula Jin Yu. Mengenai masalah personalia, Kevin Ye tetap memilih untuk membiarkan Sue Changkong yang menanganinya. Jadi, Sue Changkong lah orang yang sebenarnya. Mendengar pemuda itu memanggil nama manajer lobinya, petugas wanita cantik itu terkejut. Dia tergagap saat menjawab, manajer kami ada di sini. Dia ada di sini. Sekarang dia ada di meja depan. Oke, terima kasih. Kevin Ye tersenyum lembut lalu menuntun Mia Fang masuk. Dia langsung menuju bagian penerima tamu di kuil giok emas. Di sana, Sue Changkong mengenakan setelan jas dan sibuk dengan banyak hal. Melihat wajah Sue Changkong yang dipenuhi kecemasan, dia lebih sibuk daripada CEO perusahaan publik. Kevin Ye langsung berjalan di belakang Sue Changkong, dan tertawa, manajer Sue tampaknya sangat sibuk hari ini. Sue Changkong segera berbalik dan meliriknya, tetapi setelah melihat Kevin Ye, ekspresinya segera berubah dan dia tersenyum patuh, Ye, Tuan Muda Ye, mengapa Anda ada di sini? Kevin Ye terkekeh dan menggoda, sebagai pemegang saham mayoritas Aula Giok Emas, tentu saja aku akan datang untuk melihat upacara pembukaan Aula Giok Emas. Setelah jeda sebentar, Kevin Ye melanjutkan sambil tersenyum, tentu saja, aku membawa tunanganku ke sini untuk makan. Aku ingin tahu apakah manajer Sue dapat mengatur tempat duduk untuk kita. Tentu saja, tidak ada tempat duduk di kuil giok emas tanpamu. Aku akan segera mengaturnya. Sue Changkong segera menyanjung dan berlari pergi. Kevin Ye dan Mia Fang, yang satu adalah pemilik seluruh aula giok emas dan yang lainnya adalah patriark masa depan keluarga Fang. Sue Changkong sangat cakap, dan dengan cepat menemukan tempat untuk Kevin Ye dan Mia Fang. Tuan Muda Ye, Nona Fang, maaf, kursi di ruang pribadi hari ini semuanya penuh. Orang-orang yang makan di sini semuanya adalah tokoh penting Lin Hai, jadi aku hanya bisa membiarkan kalian berdua duduk di aula utama. Wajah Sue Changkong dipenuhi dengan permintaan maaf, sambil menjelaskan tindakannya kepada yang lain, takut Kevin Ye akan marah. Pada saat ini, Mia Fang akhirnya menjawab dengan senyum manis, manajer Sue, tidak apa-apa. Aula utama baik-baik saja. Sue Changkong secara pribadi telah memimpin jalan dan membawa Kevin Ye dan Mia Fang ke tempat duduk mereka. Sepanjang jalan, Kevin Ye tidak berhenti sama sekali, dia terus melihat-lihat. Golden Jade Mansion adalah tempat yang pernah dikunjungi Kevin Ye sebelumnya, dan dianggap keemasan dan mempesona pada saat itu. Namun, aula emas dan giok yang telah diperbarui bahkan lebih megah, dengan unsur-unsur Cina yang ditambahkan ke dalamnya, membuatnya tampak lebih intim. Sue Changkong mengatur agar tempat duduk Kevin Ye dan Mia Fang berada di dekat jendela, dan itu sangat sunyi. Terlebih lagi,
Sue Changkong dengan kejam memberikan pandangan penuh arti kepada para pelayan di sampingnya. Tuan Muda Ye dan Nona Fang, tolong sambut mereka dengan baik. Jika mereka berdua sedikit saja tidak puas malam ini, kalian berdua tidak akan datang bekerja besok. Setelah itu, Sue Changkong mengucapkan selamat tinggal kepada Kevin Ye dengan senyum di wajahnya dan pergi sendirian. Tanpa Sue Changkong di sisi mereka, Kevin Ye dan Mia Fang merasa lebih tenang. Kevin Ye dengan sangat elegan menyerahkan menu kepada Mia Fang dan berkata, Mia Fang, lihat menunya dulu, pesan apapun yang kalian suka. Mia Fang terkikik dan mengambil menu itu. Setelah melihatnya cukup lama, Mia Fang akhirnya memilih beberapa hidangan. Lin Hai keluarga Fang dianggap sebagai salah satu keluarga papan atas, jadi mungkin orang awam akan berpikir bahwa hidangan di ruang giok emas sangat lezat, tetapi bagi Mia Fang yang lahir di keluarga Fang, hidangan ini tidak benar-benar istimewa. Tampaknya bisa mengetahui bahwa Mia Fang tidak menyukai hidangan di menu, Kevin Ye segera bertanya, Mia Fang, apa, kamu sama sekali tidak menyukai rasa hidangan ini? Mia Fang dengan cepat melambaikan tangannya, tidak, semua hidangan ini sangat lezat. Hanya saja akhir-akhir ini, aku tidak bisa menurunkan berat badan dan makan terlalu banyak makanan berminyak. Jelas bahwa Mia Fang hanya mengada-ada. Kevin Ye berpikir sejenak, lalu tiba-tiba menyunggingkan senyum di bibirnya, Mia Fang, karena kamu tidak menyukai hidangan di sini, bagaimana kalau aku memasak beberapa hidangan untukmu? Mia Fang awalnya terkejut, lalu dia memuntahkan teh yang baru saja diminumnya dari mulutnya dengan wajah penuh ketidakpercayaan, suamiku, jangan bercanda, kamu bisa memasak. Di sisi lain, Kevin Ye tertawa sinis dengan wajah penuh percaya diri, omong kosong itu bukan untuk pamer, atau kereta api itu bukan untuk dipaksakan. Apakah suamimu bisa memasak atau tidak, tidakkah kamu akan tahu setelah mencicipinya? Bab 429 mengusirmu. Kevin Ye selalu punya tujuan hidup, dan tujuan ini tidak pernah berubah dari dunia abadi ke alam fana. Seseorang yang punya minat kuat pada hidup pasti tidak akan makan dengan buruk. Sebagai dewa pertama dari 9 alam di dunia abadi, Kevin Ye telah berpartisipasi dalam berbagai macam perjamuan, dan perlahan-lahan mengembangkan keinginan untuk berbicara. Namun, meskipun dunia abadi memiliki rentang hidup yang panjang, itu bukanlah tempat di mana seseorang bisa makan makanan lezat setiap hari. Bahkan jika itu adalah perjamuan persik keabadian, itu hanya sekali setiap 3.000 tahun. Jika dia tidak bisa makan, lalu apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa makan sampai pakaiannya cukup. Oleh karena itu, Kevin Ye tidak asing dengan teknik memasak, sebaliknya, dia memiliki tingkat pengejaran yang tinggi. Melihat Kevin Ye pergi secara misterius, Mia Fang memiliki wajah penuh rasa ingin tahu dan kegembiraan. Dengan kedua tangan di kepalanya, dia duduk di kursi dan memperhatikan punggung Kevin Ye dengan tatapan tergila-gila. Itu adalah hal yang langka bahwa seorang sosok bisa memasak untuknya. Mia Fang seharusnya sudah bangga dengan hal ini. Hehe, ilmu bela dirimu sangat tinggi, dan kau bahkan tahu cara memasak. Ini benar-benar menakjubkan. Mia Fang terus menertawakan dirinya sendiri saat melihat sosok Kevin Ye pergi. Mia Fang telah melihat keajaiban Kevin Ye sebelumnya, mereka mampu menghipnotis, ilmu bela dirinya tinggi, dan keterampilan medis mereka mengejutkan, tetapi apapun yang terjadi, Mia Fang tidak dapat membayangkan seperti apa rupa pria aneh ini saat dia memasak. Aku benar-benar ingin mengikutinya masuk dan melihat seperti apa dia saat memasak. Dia pasti imut. Bergumam dengan mulut kecilnya, Mia Fang terkekeh pelan, hehe, tidak peduli jenis hidangan apa yang dia buat, aku pasti akan menghabiskannya. Kau masih ingin mengatakan itu lezat, ya? Saat Mia Fang berbicara, wajahnya yang cantik menampakkan ekspresi antisipasi yang luar biasa. Saat ini adalah jam sibuk bagi para tamu untuk memasuki ruang makan. Ada orang yang masuk dari luar, dan ada juga yang keluar dari dalam. Mia Fang, di sisi lain, menunggu sendirian di kursinya selama hampir setengah jam. Tepat pada saat bosan ini, Mia Fang melihat seorang pemuda mengenakan seragam koki putih berjalan keluar dari ujung koridor. Pemuda itu tampan, dan meskipun ia mengenakan seragam koki, itu tidak dapat menutupi aura yang terpancar darinya. Di belakang pemuda itu ada 5 pelayan, masing-masing membawa nampan perak dengan tutup yang tampak misterius. Siapa lagi pemuda berseragam koki ini selain Kevin Ye? Setelah berbaris, sekelompok orang berjalan di depan Mia Fang. Kevin Ye memberi isyarat seperti seorang sosok terhormat, dan setelah itu, kelima pelayan menata hidangan dengan tertib di depan Mia Fang. Nona Mia Fang yang terhormat, Anda di sini. Kevin Ye tertawa dengan tatapan mata yang dalam. Mia Fang sangat cemas, dia mengulurkan tangannya dan hendak membuka piring makan, suamiku,
coba kulihat, makanan lezat apa yang telah kamu buat untukku. Mia Fang saat ini memang penasaran, tetapi dia tidak menantikannya, karena dia tidak terlalu percaya pada keterampilan memasak Kevin Ye. Kevin Ye tertawa, kamu bisa melihatnya sendiri. Mia Fang setuju sambil dengan cepat mengambil piring perak yang paling dekat dengannya. Tiba-tiba, Mia Fang mulai merasa tidak enak. Menatap kosong ke arah makanan di piring perak, Mia Fang tidak dapat mempercayai apapun warna yang indah dan ukiran yang tampak seperti aslinya, itu sebenarnya adalah sebuah hidangan. Mia Fang tidak hanya terkejut, bahkan beberapa pelanggan di meja sebelahnya mulai menoleh, mencari sesuatu. Baunya sangat harum. Dari mana bau ini berasal? Hidangan apa yang mereka pesan di meja mereka? Mengapa kita tidak bisa melihatnya di menu? Suara diskusi mulai terdengar semakin keras. Mata Mia Fang dipenuhi bintang, dia meraih Kevin Ye dan berteriak dengan emosional, suamiku, apa, hidangan apa ini, bagaimana mungkin aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Kevin Ye tertawa, dan berkata dengan angkuh dalam hatinya, ini adalah hidangan yang sering aku buat di dunia abadi, tentu saja kamu belum pernah melihatnya sebelumnya. Sungguh disayangkan, alam fana ini tidak memiliki bahan obat alam abadi, jika tidak, itu akan jauh lebih lengkap. Hidangannya adalah campuran merah dan hijau, dan sari buah yang mengelilingi piring itu sebening dan seindah batu giok. Daripada mengatakan bahwa ini adalah hidangan, akan lebih tepat untuk mengatakan bahwa ini adalah sebuah karya seni. Melepas topi koki di kepalanya, Kevin Ye duduk di depan Mia Fang dengan wajah penuh senyum. Dia menunjuk hidangan di piring dan memperkenalkannya kepada Mia Fang. Hidangan ini disebut bunga mekar setengah musim panas. Ini adalah hidangan vegetarian yang diracik dengan semua jenis bunga dan ramuan, seperti rebung. Ini sangat indah, bahkan tidak terlihat seperti hidangan. Mia Fang menatap Kevin Ye dengan heran, dan berkata dengan wajah penuh kekaguman, suamiku, aku tidak menyangka kamu benar-benar bisa memasak. Saat dia mengatakan itu, Mia Fang dengan tidak sabar membuka piring makan lainnya, biarkan aku melihat apakah ada sesuatu yang mengejutkan menungguku. Mia Fang kemudian membuka semua piring makan di atas meja dengan kecepatan kilat. Dalam sekejap, rasa yang kaya, ringan, manis, dan berbagai macam rasa bercampur menjadi satu dan mulai melayang di seluruh aula kuil giok emas. Baunya sangat harum, sudah berakhir, dari mana bau ini berasal? Cepat lihat. Hanya dengan mencium aroma ini, para pelanggan aula makan giok emas mulai tidak dapat menahannya. Ketika tatapan mereka mendarat di meja Mia Fang sekali lagi, semua tatapan mereka berbunga-bunga karena terkejut. Dibandingkan dengan 5 hidangan di meja Mia Fang, barang-barang di mejanya seperti makanan anjing. Seseorang segera mulai mengeluh. Kevin Ye dan Mia Fang tentu saja tidak peduli. Kevin Ye terus memperkenalkan wanita itu kepada Mia Fang, ini adalah aroma kembang sepatu, ini adalah aroma orang kaya dan orang kaya. Ini adalah tarian ringan. Aku tahu kamu tidak suka makanan berminyak, jadi sebagian besar makanan yang aku masak untukmu adalah makanan vegan. Cobalah. Hehe, suamiku, kau hebat sekali. Mia Fang tersenyum menggoda. Mia Fang yang menggemaskan mengangkat sumpitnya dan melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak bergerak. Sambil bergumam dengan mulut kecilnya, Mia Fang berkata dengan ragu-ragu, semuanya lezat, yang mana yang harus disentuh terlebih dahulu, semuanya sangat cantik, yang mana yang tidak ingin kau makan. Tepat ketika Mia Fang ragu-ragu, tidak tahu bagaimana harus bergerak. Namun, teriakan tajam terdengar di aula kuil giok emas. Ini keterlaluan, kuil giok emasmu keterlaluan. Mengapa aku tidak makan hidangan itu sementara mereka punya? Apakah kau tahu siapa pacarku? Aku bilang padamu, pacarku dari pemerintah, jika kau tidak menyajikan hidangan hari ini, aku akan merobohkan papan nama emasmu. Suara seorang wanita tajam dan kasar, menarik perhatian semua orang. Semua orang menoleh dan melihat wanita yang berdiri dan berteriak. Dia berusia sekitar 20 tahun dengan gaun tebal di wajahnya dan pusarnya pendek dan terbuka. Dari penampilannya, dia bisa dianggap cantik. Namun, gadis seperti ini paling-paling setara dengan internet red. Melihat wanita yang sombong dan marah itu, pelayan orang itu menjelaskan dengan nada tak berdaya dan tak berdaya, Nona, saya sudah menjelaskannya kepada Anda tadi, hidangan di meja itu tidak dibuat oleh para koki aula giok emas kami, tetapi oleh para pelanggan sendiri. Kami benar-benar tidak dapat memenuhi permintaan Anda. Omong kosong, apa kau pikir aku buta? Orang itu jelas-jelas mengenakan seragam koki yang dikenakan oleh aula giok emasmu tadi, dan bahkan mengatakan bahwa dia bukan kokimu.
Wanita yang tidak patuh itu segera menunjuk pelayan dan berkata, aku perintahkan kau untuk memanggil Koki sekarang juga. Kalau tidak, aku akan menunjukkan siapa bosnya. Ini, pelayan itu sedikit panik saat dia melirik ke arah meja Kevin Ye, tidak berani bergerak sedikit pun. Bagaimanapun, Kevin Ye dan Mia Fang adalah tokoh besar yang diperintahkan oleh manajer untuk diurus. Ketika wanita itu melihat pelayan itu mengabaikannya dan berdiri di sana seperti tiang kayu, dia langsung menjadi semakin marah. Aku berbicara padamu, apakah kau mendengarku? Saat dia berbicara, wanita itu menamparnya. Dengan, suaranya sangat jelas dan keras. Pelayan muda itu tetap berdiri, tidak berani berbicara. Dan melihat pemandangan ini sebagaimana dia melihatnya juga. Jejak kemarahan tiba-tiba muncul di mata Mia Fang, dan dia berbisik kepada Kevin Ye, suamiku, wanita itu sangat tidak patuh. Kevin Ye mendengus, dan berkata, semua istri pejabat saat ini sangat berbudi luhur. Dengan itu, Kevin Ye bangkit, seluruh aula emas dan giok adalah miliknya. Memukuli karyawannya sendiri di tokonya sendiri, jika Kevin Ye tidak peduli dengan hal semacam ini, itu tidak akan cocok dengan kepribadian Kevin Ye. Namun, tepat saat Kevin Ye berdiri, wanita sombong lainnya menendang kaki pelayan itu. Kemudian, di bawah tatapan semua orang yang hadir, wanita itu berjalan menuju meja Kevin Ye dan Mia Fang dengan sepatu hak tingginya. Sambil berjalan, dia berkata, baiklah, 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 jika kau tidak pergi, aku akan pergi sendiri. Wanita itu berjalan ke depan Kevin Ye dan Mia Fang dalam beberapa langkah. Melihat Kevin Ye yang mengenakan seragam koki, wanita itu memiliki wajah penghinaan dan penghinaan saat dia berkata, hei, koki kecil, apakah kau membuat hidangan ini? Senyum di bibir Kevin Ye mulai bersinar, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Meskipun dia sudah lama tidak bersama Kevin Ye, Mia Fang tahu bahwa setiap kali Kevin Ye mengungkapkan senyum seperti ini, pasti akan ada orang yang mulai menderita. Aku bertanya padamu, apakah kau tidak mendengarku? Wanita itu kemudian menunjuk Kevin Ye. Kevin Ye terkekeh dan berkata, beberapa hidangan ini memang dimasak olehku. Mengapa? Apakah kau keberatan? Wanita itu tertegun. Dia tidak menyangka bahwa seorang koki kecil akan berani berbicara kepadanya dengan cara seperti itu. Namun, karena wajahnya dan keinginan untuk berbicara, wanita itu tetap berkata, kau berhasil. Aku perintahkan kau untuk memasak hidangan yang sama denganku. Kalau tidak, aku akan mencari manajermu dan menyuruhnya memecatmu. Mendengar itu, Kevin Ye tertawa terbahak-bahak. Ia tertawa sampai setinggi lutut. Setelah sekian lama, ia berkata dengan dingin, baiklah, sekarang kau bisa pergi dan memanggil Sue Changkong. Lihat apakah dia punya kekuatan untuk mengusirku. Daftar paling tidak populer C430. Gadis nakal itu tidak menyangka koki muda yang tampak berusia sekitar 17 atau 18 tahun ini begitu keras kepala. Dia benar-benar berani berbicara kepadanya dengan cara seperti itu dan tidak takut diusir. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia menggunakan jarinya yang bercat kuku hitam untuk menunjuk Kevin Ye dan berkata dengan galak, aku akan bertanya sekali lagi, apakah kamu akan memasak hidangan ini untukku atau tidak? Kevin Ye mulai memainkannya, dan dengan senyum yang sangat berubah-ubah, dia berkata, jika kamu ingin makan dan memasak untuk dirimu sendiri, aku tidak akan melayani pelacur sepertiku. Kamu benar-benar berani memanggilku jalang. Wanita itu tidak tahan dan langsung tertawa terbahak-bahak. Dia meraih piring perak di atas meja dan membantingnya ke lantai, bajingan, yang tidak bisa kuambil adalah sesuatu yang baik untukmu. Jangan pernah berpikir untuk menikmatinya. Aku akan menghancurkan piring-piring ini, tetapi aku tidak akan memberikannya kepada kalian untuk dimakan. Begitu saja, sepiring makanan lezat terlempar ke lantai tanpa gerakan sumpit sedikit pun. Melihat pemandangan ini, banyak pelanggan merasa hati mereka sakit. Namun, pemandangan yang telah jatuh ke hati Mia Fang ini tidak sesederhana rasa kasihan dan sakit hati. Kevin Ye telah bersusah payah memasak semua hidangan ini untuknya, tetapi wanita ini benar-benar berani menginjak-injak darah dan keringat yang telah dihabiskan Kevin Ye untuknya. Kemarahan Mia Fang langsung memuncak. Wanita itu tampaknya tidak menyadarinya saat dia terus melakukan apa yang sedang dilakukannya. Dia mengangkat piring lain dan bersiap untuk menghancurkannya. Saat dia bergerak, wanita itu melampiaskan amarahnya dan berkata, aku akan membiarkanmu memakan pantatku. Pada saat yang sama, Mia Fang juga mulai bergerak, ia mengulurkan tangannya dan mencengkeram pergelangan tangan wanita itu. Meskipun kecakapan bela diri Mia Fang mirip dengan Kevin Ye, ia tetaplah seorang ahli kelas 2, jadi bagaimana mungkin seorang wanita biasa dapat menandinginya.
Dengan ayunan ini, pergelangan tangan wanita itu seperti dicengkeram oleh penjepit besi, membuatnya tidak dapat bergerak. Wanita jalang kecil, lepaskan. Lepaskan. Wanita itu memanggil. Namun, wajah Mia Fang sedingin es. Letakkan piring makan di tanganmu dan menghilang dari pandanganku, atau aku akan bersikap kasar padamu. Huff, wanita jalang kecil, mengapa aku harus mendengarkanmu? Meskipun ia kesakitan, wanita itu tetap berkata dengan keras kepala. Mia Fang awalnya ingin menyelesaikan masalah ini dengan damai, tetapi melihat bahwa gadis nakal itu tidak mau melepaskannya, ia langsung menjadi marah. Sambil mengerahkan sedikit kekuatan ke telapak tangannya, ia mendengar suara yang tajam. Seketika, wanita itu mulai melolong dengan marah, tanganku, aduh, sakit sekali, tanganku patah. Dasar jalang kecil, aku akan membunuhmu, membunuhmu. Telapak tangan wanita itu lemah, dan piring makan di tangannya hancur berantakan, sementara Mia Fang menangkap piring makan itu, lalu meletakkannya dengan kuat di atas meja. Kemudian, Mia Fang langsung menertawakan Kevin Ye dengan nakal, untunglah kau tidak jatuh ke tanah, kalau tidak, itu akan sangat sia-sia. Dasar anjing, tunggu saja, aku tidak akan melepaskanmu. Meskipun pergelangan tangannya patah, wanita itu tetap mengancamnya dengan cara yang tidak bersih. Kevin Ye mendengus dingin, lalu berdiri dari tempat duduknya dan berjalan ke depan wanita itu, dan berkata, awalnya aku tidak ingin memukul seorang wanita, tetapi tindakanmu telah membuatku marah. Setelah itu, Kevin Ye langsung menamparkan wajahnya. Dengan suara yang tajam dan jelas, gadis nakal ini langsung terlempar oleh tamparan Kevin Ye. Dia tergelincir beberapa meter di lorong dan kali ini berhenti. Ini sudah dianggap ringan, jika Kevin Ye benar-benar ingin bergerak, dia pasti akan mati. Saat dia dengan santai kembali ke tempat duduknya, Kevin Ye melirik ke arah wanita itu dan mendengus dengan jijik, lalat yang menyebalkan. Pada saat ini, Mia Fang datang dan menghibur Kevin Ye sebagai gantinya, suamiku, ini bagus, jangan marah, tidak pantas untuk marah pada orang seperti itu. Mengatakan itu, wajah Mia Fang dipenuhi dengan keinginan saat dia melihat 4 makanan lezat yang tersisa di atas meja, suamiku, mari kita tetap makan. Saat Mia Fang berbicara, dia melambaikan sumpit di tangannya, dan terus menyuapi hidangan ke mulutnya. Dia tampak seperti sedang menikmatinya, dan saat dia makan, dia berkata, enak, lezat, ini benar-benar terlalu lezat. Melihat Mia Fang yang tidak peduli dengan citranya, secercah kebanggaan mengalir keluar dari hati Kevin Ye. Dengan senyum lembut di wajahnya, Kevin Ye juga bersiap untuk mengambil tindakan. Namun, pada saat ini, lalat-lalat yang mengganggu itu datang lagi. Dan kali ini, ada 2 dari mereka. 2 sosok dengan agresif berjalan ke sisi Kevin Ye. Selain wanita yang ditampar oleh Kevin Ye, ada juga seorang wanita paruh baya tambahan yang tampak sangat berbisa. Tampaknya kedua wanita itu adalah teman yang datang untuk makan bersama. Kevin Ye bahkan tidak melihat mereka, dan langsung berkata dengan jijik di dalam hatinya, sungguh, seperti makhluk yang berkumpul. Ketika wanita paruh baya itu membuka mulutnya, suaranya meninggi 1 oktav saat dia bertanya kepada Kevin Ye, koki kecil, apakah kamu yang baru saja memukulnya? Kevin Ye terkejut, dan menundukkan kepalanya untuk melihat seragam koki miliknya. Awalnya, Kevin Ye hanya ingin meminjam uang dari dapur, dia tidak pernah menyangka bahwa orang-orang ini akan benar-benar memperlakukannya sebagai koki. Kak, itu dia. Bajingan kecil ini yang memukulku. Tanpa menunggu Kevin Ye berbicara, wanita yang dipukuli itu berteriak, tetapi mulutnya bengkok, dengan darah mengalir keluar. Tampaknya itu adalah cedera serius. Wanita paruh baya itu mendengus dan berkata kepada Kevin Ye, koki kecil, biar ku beritahu, adikku sangat manja di rumah. Tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya di rumah. Hari ini, kau memukulinya. Ku beritahu, konsekuensi dari masalah ini sangat serius. Wanita paruh baya itu melanjutkan, tetapi demi Allah giok emas, aku bisa mengampuni nyawamu. Aku bisa memberimu 2 pilihan sekarang. 1. Berlutut dan minta maaf kepada adikku, lalu kita bisa melupakan masalah ini. Tentu saja, aku juga tidak akan memberitahu manajermu Sue. Kevin Ye melirik mereka dan melihat ekspresi mereka yang sombong, seolah-olah mereka ingin memaksanya untuk berlutut dan bersujud. Kalian berdua masih belum bangun, kan? Kau pikir kau memenuhi syarat untuk membuat suamiku berlutut dan bersujud untuk meminta maaf? Kevin Ye tidak berbicara, tetapi ketika Mia Fang berbicara, perutnya penuh dengan api, dan dia merasa kepala kedua gadis di depannya telah ditendang oleh seekor keledai.
Tidak banyak orang yang berani berbicara kepada Kevin Ye seperti itu dengan orang-orang penting di Linhai, apalagi membuat Kevin Ye berlutut dan meminta maaf. Wanita paruh baya itu tertegun dan senyum tajam segera muncul di wajahnya. Sepertinya kamu ingin menolak niat baikku. Kalau begitu aku minta maaf, kamu hanya punya satu jalan lagi, tunggu aku masuk penjara. Setelah itu, wanita paruh baya itu menoleh ke arah para pelayan di kejauhan dan berkata, pergi dan panggil manajermu Sue ke sini, aku akan menyuruhnya menangani masalah ini. Sebenarnya, hal semacam ini bahkan tidak perlu memanggil pelayan, Sue Changkong sudah mengetahuinya. Selain itu, dia sudah dalam perjalanan ke sini. Melihat adiknya serius, wanita itu tertawa meremehkan dan kemudian berkata, Huff, seorang koki kecil berani melawanku, aku akan mempermainkanmu sampai mati. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu bisa memasak beberapa hidangan maka kamu bisa menjadi begitu hebat, ada beberapa orang di Linhai yang tidak mampu kamu ganggu. Melihat wanita itu bertindak begitu arogan dan angkuh, Mia Fang tidak tega melihatnya ingin menyerang lagi. Tetapi pada saat ini, Mia Fang memegang tangan kecil Mia Fang, Kevin Ye menyipitkan matanya dan tersenyum, seolah-olah dia memberitahu Mia Fang untuk bersabar. Sambil menunggu dan menikmati hidangan lezat, di sisi lain, Kevin Ye malah mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Seolah-olah dia sama sekali tidak menanggapi perkataan kedua saudari itu dengan serius. Gadis berwujud jaring itu begitu marah, menambah gelombang rasa sakit di pergelangan tangannya, dia ingin naik dan memakan Kevin Ye. Tepat ketika kedua pihak sedang berkonfrontasi dan semakin banyak pelanggan yang menonton pertunjukan, Sue Changkong datang. Terlebih lagi, Sue Changkong bukan satu-satunya yang datang, dia membawa sekelompok pengawal yang mengenakan jas hitam bersamanya. Melihat pemandangan ini, hati kedua saudari itu langsung dipenuhi dengan kegembiraan. Bajingan kecil, sudah kubilang kau harus hebat. Sekarang manajermu sudah datang, mari kita lihat bagaimana dia akan menghadapimu. Wanita muda itu mendengus dengan arogan dan memiliki ekspresi melampiaskan kekesalan di wajahnya. Melihat Sue Changkong telah tiba, wanita paruh baya itu segera maju untuk menyambutnya, dengan nada tidak puas, manajer Sue, akhirnya kau datang. Jika kau tidak datang, aku khawatir kita akan dipukuli sampai mati. Terhadap kata-kata berlebihan wanita paruh baya itu, Sue Changkong hanya tertawa, dan menjawab dengan sopan, oh, jadi itu miliknya. Sebenarnya, Sue Changkong sudah memahami situasi di bawah ini, sistem pemantauan aula giok emas ada di mana-mana. Oleh karena itu, Sue Changkong tidak memiliki banyak kesan baik tentang wanita paruh baya ini. Manajer Sue, setelah hal yang mengerikan terjadi di kuil giok emas Anda, saya meminta Anda semua untuk menanggapinya dengan serius. Segera pecat koki ini dan serahkan dia ke polisi untuk diselidiki. Wanita paruh baya itu berbicara kepada Sue Changkong dengan nada memerintah. Sue Changkong mengabaikannya dan melihat ke arah Kevin Ye, menunggu perintahnya. Sue Changkong sendiri tahu bahwa tuan muda di depannya jelas bukan bos biasa dari kuil giok emas. Dengan kata lain, Kevin Ye saat ini adalah orang jahat yang bisa berjalan melintasi seluruh Linhai. Jadi, Sue Changkong kurang lebih takut padanya. Kevin Ye perlahan meletakkan sumpitnya, lalu berbalik dan menatap Sue Changkong sambil tersenyum, manajer Sue, seseorang telah membuat masalah di tempat kami, dan menghina serta memarahi petugas layanan kami. Saya pikir sebaiknya Anda menangani masalah ini. Mendengar kata-kata Kevin Ye, Sue Changkong tidak berani menentang, dan segera menjawab dengan hormat, baik, bos, saya akan mengurusnya. Sebelumnya, Sue Changkong selalu memanggil Kevin Ye Tuan Muda Ye, tetapi sekarang dia tiba-tiba mengubah bentuk panggilan ini, yaitu untuk memberitahu pasangan saudari ini dengan jelas tentang identitas pemuda di depan mereka. Bos, kalian, wanita paruh baya itu terkejut, karena dia merasa otaknya tidak cukup untuknya. Bahkan para pelanggan yang menonton kejadian itu tidak menyangka bahwa situasi ini akan berkembang ke arah yang tidak terduga. Kevin Ye hanya mengembuskan asap dalam diam, dan berkata dengan wajah penuh senyum, jangan bilang tidak ada yang memberitahu Anda bahwa saya adalah bos aula giok emas. Setelah mengatakan itu, Kevin Ye dengan santai memadamkan rokok di tangannya dan dengan tidak sopan berkata, baiklah, mengingat kalian berdua begitu kasar hari ini, saya akan memberitahu Anda semua dalam kapasitas saya sebagai pemilik kuil giok emas bahwa kalian berdua telah masuk daftar hitam oleh aula emas dan giok terdaftar sebagai tamu yang paling tidak diinginkan di aula emas dan giok. Sue Changkong, mulai hari ini dan seterusnya, mereka berdua tidak diizinkan untuk melangkah bahkan setengah langkah pun ke aula giok emas. Mereka berdua tidak akan diterima oleh seluruh aula jika mereka ada dalam daftar tamu. Kevin Ye memerintahkan dengan dingin. Sue Changkong telah menjadi manajer lobi selama bertahun-tahun,
tetapi dia belum pernah mendengar perintah yang begitu lucu, tetapi karena Tuan Muda telah berbicara, Sue Changkong hanya bisa mengikuti perintahnya. Baik, bos. Saya akan mengingatnya. Sebenarnya, hanya karena Kevin Ye sedang bersemangat, dia mampu membuat daftar nama yang paling tidak populer. Tetapi Kevin Ye tidak pernah menyangka bahwa ketertarikannya yang tiba-tiba akan menyebabkan insiden sebesar itu. Setelah itu, nama Aula Jin Yu hampir menjadi wilayah Lin Hai, dan nama yang paling menakutkan dari daftar hitam jalan putih di seluruh timur.